Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 13 Juni 2021 berjudul Ampunilah kesalahan kami. Tuhan Yesus mengajarkan agar dalam doa kita mohon pengampunan atas kesalahan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Itu artinya Tuhan ingin mengatakan bahwa setiap orang pasti memiliki yang namanya kesalahan. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang benar. Terkait hal itu, Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 10, demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kenapa sampai dikatakan tidak ada seorang pun yang benar? Karena memang semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dosa itu ada dikarenakan yang pertama, adanya pertalian atau ikatan dengan dosa Adam. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jelas sekali di sini, dosa itu menjalar kepada semua orang. Jadi, bayi yang baru lahir pun telah ada dosa karena adanya pertalian dengan Adam. Yang kedua, warisan dosa orang tua. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Cara hidup yang sia-sia di sini yang dimaksud adalah keadaan keberdosaan yang merupakan warisan dari nenek moyang, dari orang tua. Ini juga tidak bisa dihindari, saudara, di mana gen yang memuat karakter seseorang pasti diturunkan kepada anak-anaknya. Maka kalau ada orang yang jahat, bukan tidak mungkin kalau orang tuanya juga ada yang jahat. Yang ketiga, dosa yang kita perbuat sendiri. Harus diakui bahwa manusia memang cenderung berbuat dosa. Karena memang natur dosa itu masih ada. Sebenarnya tahu kalau itu dosa, kalau itu jahat. Artinya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi orang tidak berdaya untuk tidak melakukannya. Roma 7 ayat 19 mengatakan,
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Keberadaan keberdosaan ini harus disadari betul oleh setiap orang percaya. Karena kalau tidak, pasti tidak akan diselesaikan. Padahal kesempatan itu ada hanya ketika orang masih hidup di bumi ini. Dan kalau keadaan keberdosaan itu tidak diselesaikan, maut sudah menunggu, dan tidak bisa tidak, maka orang pasti akan binasa. Tentu ini tidak diharapkan, bukan? Oleh sebab itu, mari kita sadari, saudara, ini penting, bahkan sangat penting. Karena ketika orang menyadari akan hal ini, saya percaya bukan saja ia tidak akan sombong, tidak akan semena-mena terhadap orang yang bersalah kepadanya, dan juga tidak akan menghakimi, karena memang Tuhan tidak menghendakinya. Matius 7 ayat 1 mengatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sebaliknya, dengan kesadaran akan keberdosaannya, orang pasti akan memperkarakannya di hadapan Tuhan. Logikanya, ia akan bertobat dan memohon pengampunan kepada Allah. Kalau sampai tidak begitu, berarti jiwa orang itu sudah benar-benar rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Orang seperti itu memang pantas dibuang di api kekal neraka. Jadi sekarang jelas ya saudara, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa supaya kita berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Akhirnya saya sekali lagi mengingatkan, jangan sampai lupa dalam doa saudara selalu menyertakan kalimat ampunilah kami atas kesalahan kami. Paling tidak sebelum saudara pergi tidur pada malam hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.